Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, dan ya Allah wa iyyakum. Pertama dan paling utama, marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari Jumat ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan ibadah ketika subuh atau malam hari kita bangun, sampaikan rasa syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita beraktivitas menuju tempat bersuci, baik mandi, kemudian kita berwudu sampai kita melangkahkan kaki. Mudah-mudahan kebiasaan ini terus kita kuatkan, terus kita istiqomahkan. Karena Bapak Ibu, semua itu hanya salah satu caranya seperti ini. Berat rasanya memang kalau kita terus melaksanakan seperti ini, tapi kebiasaan ini ya akan terus menjadikan diri kita mulia. Dengan keistiqomahan, Allah akan sangat-sangat menghargai kita. Karena semua orang harus dilakukan secara biasa, rutin, continuously, terus-menerus dilakukan. Dan itu caranya agar kita mendapatkan kemuliaan. Jadi tidak serta-merta ketika kita lagi rajin saja, kita Masya Allah hebatnya kayak kiai, ya, kayak ustadz, kayak wali gitu, sampai dari berpakaian, sampai dari dari jalannya, dari apanya itu sampai kayak itu. Tetapi ketika lagi males, kita sama sekali tidak menunjukkan itu semua. Nah, ini yang sering terjadi di kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, dan ya Allah wa iyyakum, mari kita coba untuk beradaptasi diri. Mari kita coba untuk menggodok diri kita. Pak, Bu, kalau saja ya Allah buka aib kita, waduh, malunya bukan main. Karena setiap hari kita lakukan itu dosa. Karena setiap hari kita lakukan maksiat. Karena setiap hari kita terus berupaya sering melakukan hal-hal yang bersifat salah, negatif. Tetapi Allah tutupi itu semua. Karena sayangnya Allah kepada kita sekalian. Oleh karena itu tidak usah takut, tidak usah merasa minder. Allah berikan itu kesempatan. Bagi banyak orang-orang yang salah yang melakukan, saya sering berkali-kali saya sampaikan, Rasulullah SAW menghargai loh setiap manusia, setiap perilaku manusia, setiap tindakan manusia. Tetapi harus sadar, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka kita yakin Allah akan mengampuni dosa itu. Walaupun sebesar gunung Uhud sekalipun, kalau kita mohon, menangis kepada Allah, taubatan nasuha, maka insya Allah Allah akan ampuni, Allah akan ijabah doa-doa kita, doa dan hajat kita yang senantiasa kita tanpa lelah, ya, kita terus panjatkan kepada Allah. Allah Maha mendengar, ya, dan Allah Maha melihat, Sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan semacam ini mari ya kita biasakan, kita laksanakan. Punten, dari apa yang kita lakukan kadang-kadang kita sering tidak bisa hadir, dan itulah kesalahan kita. Ya, kenapa kita tidak upayakan maksimal untuk tetap hadir, untuk tetap melaksanakannya? Ya karena tadi kelemahan itu yang kadang-kadang kita sendiri enggak menyadari. Nah, ingatkan kalimat Rasulullah yang senantiasa Rasulullah sampaikan, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Itu yang harus kita perhatikan. Bahwa sebaik-baik orang yang melakukan salah, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah, itu saja. Jadi tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, tergantung daripada kita. Tiada dosa kecil jika terus dilakukan, gitu. Kata Nasidariah kan begitu.
Tiada dosa besar bila tobat pada Tuhan. Jadi artinya ketika kita melakukan dosa, kemudian itu dosa tidak pernah kita tobat, malah kita lakukan terus-menerus, walaupun tadinya kecil, akan menjadi menggunung, membesar, jadilah dosa besar. Tapi kalau kita ketika melakukan dosa besar sekalipun, kemudian kita mohon ampun kepada Allah, sampai betul-betul ampun, taubatan nasuha, maka langsung itu diampuni oleh Allah dan tidak ada lagi kita dosa. Nah, itu yang harus kita pahami dalam hal ini. Biarkan mereka punya pilihan kok. Ya, Pak, kalau mereka kok kayaknya enak banget, gelengnya aku beli kiyong melu majlisan, beli kiyong jamaahan, beli kiyong pang padahal dikongkon ning Kanjeng Nabi, tapi dibelok melu. Tapi kok uripnya kedelengnya enak baik, aja pernah dikaitkan. Ya, antara ibadah dengan materi itu baru perskot Bapak Ibu sekalian. DP lah bahasa gampangnya, down payment. Jadi perskot yang diberikan Allah kepada kita itu hanya sekedar bonus. Bonus. Intinya apa? Intinya adalah kita akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Sekali lagi, di akhirat intinya. Adapun di dunianya dia barokah, adapun di dunianya dia hidup mulia, adapun di dunianya dia kasih kekayaan yang melimpah, maka itu hanya sekedar perskot. Ya, endingnya kita akan mendapatkan happy ending, insya Allah. Jika kita terus istiqomah dalam menjalankan ibadah ini. Tapi sekali lagi saya sampaikan, banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaannya untuk bisa merasakan seperti ini. Bapak Ibu, saya melihat sekali ya, melihat sendiri kan, kegiatan orang-orang A, B, C, D itu ya Allah yang istiqomah terus jalankan. Itu diri kadang saya juga itu. Masya Allah, kenapa dia bisa seperti itu, kita nggak bisa seperti ini. Ini kelemahan saya. Tetapi ketika kita berpikir seperti itu adalah satu kemajuan. Ketika kita berpikir kemudian melihat ada sesuatu yang salah, kemudian kita sadari itu salah. Nah, di sini banyak yang seperti saya sampaikan kemarin ya, minggu kemarin saya janji insya Allah akan melanjutkan. Tipe yang kedua ya, yang oleh Imam Al-Ghazali dikatakan sebagai tipe manusia yang terkait dengan pengabdian, keimanan, menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seringnya berkumpul, seringnya ta'lim. Ya, itu adalah yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Insyaallah. Apa deh? Kalau kemarin kan ya, rajulun yadri ya, kemudian wa yadri annahu yadri. Orang tahu, ini the best class tuh ya. Orangnya tahu, orangnya berilmu, dan dia tahu bahwa dirinya berilmu, kemudian mengamalkan ilmu itu, ini yang paling best, yang paling bagus. Artinya apa yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan ilmunya yang diberikan oleh Allah lewat Al-Quran, lewat hadis-hadis Rasulullah, lewat apa yang dia baca selama ini. Nah, tapi yang kedua ini, ya, orangnya berilmu, tetapi dia kayak tidak tahu bahwa dia berilmu itu. Nah, di sini masih mending Bapak Ibu sekalian. Ini bahasa gampangnya, kiai yang lagi turu. Nah, kalau kiai yang lagi turu, tugas kita adalah membangunkannya. Ayo sih Pak, bapakku pinter loh. Bapakku duwe akeh ilmu, bengene mondok sampai lama. Ayo sih Pak, bantu kita untuk saling ta'lim, saling mengingatkan, ayo Pak, dibangunkan oleh kita yang sadar bahwa itulah. Nah, yang kedua ini memang kurang bagus, tetapi masih mending daripada DWK tidak pernah menuntut ilmu, kemudian dia ngaku dua ilmu, akhirnya tidak pernah. Nah, kalau yang kedua ini adalah dia berilmu tetapi mungkin lagi turu, ya, tidak mau mengamalkan ilmunya atau tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang berilmu lainnya, tidak mau juga menyampaikan kepada orang-orang yang tidak berilmu untuk disampaikan agar menjadi berilmu di situ. Ya, jadi upaya yang kedua ini oleh Imam Al-Ghazali adalah ayo kita sesama muslim saling membangunkan. Dalam surat Al-Asr itu tawasau bil haq
tawasau bisabr. Agar apa? Agar manusia yang diputus oleh Allah, yang memiliki predikat apa? Predikat orang yang rugi itu bisa menjadi untung. Karena apa? Karena dia saling menasehati. Ya, yang pertama apa? Amanu. Pertama beriman dulu. Kedua, wa amilus solihati. Orang yang mau mengamalkan ilmu itu beramal soleh itu ya. Yang ketiga, saling menasehati, saling mengingatkan itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saling sabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Ya, orang yang mengingatkan terus, ada yang pro dan kontra. Itu gua ngomong bahaya apa sih? Yang penting dewek-dewek. Ada yang begitu. Enggak usah ladenin. Ayo kita caranya seperti itu ya. Oke, barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang harus kita pahami. Setiap apa yang kita lakukan pasti timbul pro dan kontra pada diri kita. Tapi yakinlah apa yang kita lakukan itu kalau sifatnya ini sesuai dengan syariat Islam, maka dia akan menjadi orang yang terbaik. Tapi kalau dia tidak peduli terhadap syariat Islam, ini yang harus kita perbaiki. Harus kita mulai menyadari diri dan muhasabah agar kita menjadi orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bangun, orang yang berupaya. Kalaupun kita tahu bahwa kita tidak punya ilmu, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Salah satunya seperti ini. Ya, pada hari-hari tertentu Bapak Ibu untuk tunggu sebentar. Ya, sampai 10 menit sekalipun kita insya Allah akan mendapatkan fadilah tentang keutamaan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sama-sama dengan memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Sehingga kita bisa beraktivitas secara sempurna, beribadah secara sempurna, bersilaturahim secara sempurna, senyum secara sempurna tanpa ada motif-motif lain. Lillahi ta'ala libtigha'i mardatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Al-batila batila warzuqna istinabah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.